Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada semester ini kita akan mendiskusikan atau membahas mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, pada mata kuliah pengantar studi Islam ini akan langsung saya ampuh dengan Pak Azhar Basir. Nah, dalam satu semester ini kita akan mempelajari tema-tema terkait pengantar studi Islam dengan bobot 2 SKS. Nah, pada pertemuan yang pertama ini Pak Basir akan melakukan kontrak belajar serta akan menjelaskan sedikit tentang pengantar studi Islam, poin-poin penting dalam pengantar studi Islam. Nah, nanti setelah penjelasan ini akan saya tampilkan terkait tema-tema yang nanti akan dibahas pada setiap pertemuan pada perkuliahan kita di mata kuliah pengantar studi Islam. Oke, langsung saja. Dalam pengantar studi Islam ini atau dalam kajian studi Islam ini, kita perlu mengetahui definisi terlebih dahulu dari studi Islam ini. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, studi Islam ini kalau dalam bahasa Arab itu sama dengan Dirosah Islamiyah. Kalau di Barat itu namanya Islamic Studies, di mana studi Islam ini merupakan kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Jadi kajian tentang Islam itu sendiri. Nah, sehingga dalam studi Islam ini adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Sehingga studi Islam ini menjadi kajian yang sangat penting bagi kita akademisi Islam, teman-teman mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, sehingga menjadi perhatian kita bersama, sehingga ketika ke depan kita menghadapi Islam di masa yang akan datang, kita memiliki bekal untuk mengkaji Islam sesuai dengan zaman-zaman yang nanti akan kita hadapi. Selanjutnya adalah penggunaan istilah studi Islam yang bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Jadi penggunaan istilah studi Islam ini ada tujuan yang digunakan sehingga untuk mengungkap beberapa maksud. Nah, maksud yang pertama adalah studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat, profesi, dan lain sebagainya. Kemudian maksud yang kedua adalah studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam seperti ilmu-ilmu agama Islam. Nah, yang ketiga adalah studi Islam yang dikonotasikan dengan intuisi-intuisi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun yang dilakukan secara non-formal seperti pada forum-forum kajian dan halakoh-halakoh. Nah, jadi bagian dari studi Islam ini ya yang sedang kita teman-teman kaji, teman-teman pelajari terkait Islam di perguruan tinggi, maka kita juga sedang mengkaji tentang studi Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup studi Islam. Nah, setelah kita mengkaji atau mengetahui tentang definisinya, nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup dalam studi Islam ini yaitu pertama adalah agama sebagai sasaran kajian itu dapat dikategorikan menjadi 3. Jadi ketika kita membahas studi Islam, maka ruang lingkup adalah kajiannya adalah agama itu sendiri. Maka agama sebagai sasaran kajian
dapat kita kategorikan menjadi 3, yaitu agama sebagai doktrin, kemudian agama sebagai dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan yang ketiga adalah sikap masyarakat pemeluk agama atau pemeluk terhadap doktrin agama. Nah, itu merupakan ruang lingkup dalam studi Islam. Yang kemudian dalam wilayah keilmuan agama Islam yang menjadi objek kajian Islam yang pertama adalah wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Nah, ini biasanya interpretasi terhadap teks ya, pada Al-Qur'an, hadis maupun pada kondisi-kondisi keagamaan yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama dan tokoh panutan pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah wilayah teori keilmuan yang dirancang, disusun secara sistematik dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli dan para ulama. Nah, ini yang lebih banyak mendapatkan perhatian pada lingkup kampus ya. Pada lingkup kampus ini menjadi kajian yang cukup luas, yang cukup mendalam. Nah, ini nanti yang akan banyak kita bahas pada kajian-kajian yang nomor 2 atau wilayah nomor 2 ini. Kemudian selanjutnya adalah tujuan studi Islam. Nah, setidaknya ada 4 tujuan dari studi Islam ini. Yang pertama adalah untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu, dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Itu yang pertama. Tujuan dari studi Islam yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya serta peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Nah, yang ketiga adalah untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an ya, dan hadis yang harus selalu kita kaji agar selalu dinamis, bisa dijadikan pegangan dan menjadi rujukan dalam kehidupan umat Islam. Dan yang keempat itu adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Sehingga diharapkan dalam studi Islam ini, Islam ya kemudian Islam antara Islam teks yang ada di Al-Quran dan hadis itu selalu bisa diaplikasikan dan diterapkan serta menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan masyarakat serta permasalahan-permasalahan umat atau kondisi di masyarakat tertentu. Sehingga pada mata kuliah ini setidaknya ada 13 tema yang akan kita bahas ya. Tema yang pertama adalah pengertian ruang lingkup dan tujuan studi Islam. Yang ini sudah saya bahas sebagai perkuliahan awal kita pada pertemuan pertama dan nanti kedua. Nah, yang kedua itu nanti ada konsep Islam sebagai sistem keimanan, keagamaan dan objek studi. Nah, ini nanti akan dibahas oleh teman-teman. Nanti silakan dibagi kelompoknya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada. Kalau jumlahnya lebih dari 12, lebih 13 ya, lebih dari 13 nanti ada yang double, disesuaikan saja. Kemudian yang ketiga ada metodologi berpikir ilmiah dari tradisi Yunani, kemudian tradisi Timur ya. Nah, itu yang keempat tradisi Timur ya. Yang kelima kemudian model penalaran masyarakat Muslim Bayani Burhani Irfani. Yang keenam klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi.
yaitu normatif dan historis. Kemudian yang ketujuh, klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi, yaitu akidah, syariah, muamalah, akhlak, dan fikih. Yang kedelapan, sejarah pemikiran Islam, bidang akidah, bidang fikih, tafsir, tasawuf, dan etika. Yang kesembilan, model studi Islam di era klasik, Nabi dan sahabat. Kemudian yang kesepuluh, model studi Islam era pertengahan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, atau kemudian yang 11, model studi Islam era modern dan kontemporer, ya, kontemporer. Yang 12 adalah perkembangan studi Islam di kawasan Arab, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara, Asia Tenggara, Indonesia, beserta beberapa tokoh dan karyanya. Dan yang terakhir adalah studi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan serta isu-isu kontemporer. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan saya kirimkan RPS-nya. Di dalamnya sudah ada pertemuan per pertemuan, ya, sudah saya tuliskan di RPS-nya. Nanti kapan mendiskusikan tema-tema tersebut serta beberapa kontrak belajar serta penilaian yang nanti akan kita lakukan dalam perkuliahan kita di mata kuliah pengantar studi Islam. Nanti teman-teman mahasiswa silakan dibaca dengan teliti tema-tema yang ada di RPS serta penilaian serta bobotnya, ya, bobot penilaian dalam pembelajaran kita di semester ini. Itu saja. Terima kasih. Nanti silakan dibagi oleh ketua kelas tema-tema ini untuk dibahas di setiap pertemuan dan dibuat makalah sesuai dengan kriteria yang sudah saya tuliskan di RPS. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.